Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 42394241 Bab 4239 The Place Where Immortal Stone Are Stored. Asura Faksiang, ledakan aku. Mata Landen Sen seperti listrik, dan dia meraung keras. Ledakan. Suara ledakan yang menakjubkan membuat orang tinnitus dan tuli, dan energi yang menakutkan meledak dari perut Paus Zenhai. Tubuh besar boneka mayat Paus Zenhai bergetar dan meraung tajam, dan celah besar meledak di perut depan di bawah kepala, dan energi kemasan gelap yang menakutkan mengalir keluar bersama dengan sejumlah besar darah hitam dan kotoran hitam. Darah hitam dan kotoran telah membuat hampir seluruh langit menjadi hitam dan tinta, dan bau bangkai yang kuat membuat orang sakit. Muntahan. Bau kotoran ini menyebabkan Selin Hua muntah-muntah dan mual, dan buru-buru memasang pelindung untuk menghindari dampak dari kotoran tersebut. Kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan spontan Sura Faksiang ternyata sangat luar biasa. Badan besar boneka mayat ikan Paus Zenhai dikejutkan oleh energi yang sangat besar dan terlempar. Bum bum bum. Kekuatan ledakan yang mencekik menyebar dengan cepat, dan sejumlah besar energi emas gelap mengamuk seperti badai. Setelah gunung bawah laut dilanda, gunung-gunung retak dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berguling. Di bawah pengaruh energi keemasan gelap, bebatuan yang jatuh langsung berubah menjadi residu berdebu. Setelah pukulan itu, Landen Sen jatuh berlutut, otaknya kesemutan hebat, dan kepalanya pusing. Ini adalah serangan balik yang disebabkan oleh penggunaan besar-besaran kekuatan benih ajaib, dan tubuh Ciwa Landen Sen yang sedikit pulih jatuh ke dalam kondisi lemah lagi, hampir menyebabkan dia pingsan. Untungnya, sebelum dia meledakkan Faksiang Sura, Landen Sen telah sepenuhnya memobilisasi nyala lampu jantung yang mengkilap di hatinya, dengan tubuh api yang berkaca-kaca, dia hampir tidak mendukungnya. Landen Sen, cederamu terlalu serius, jangan memaksakan dirimu. Selin Hua buru-buru membantu Landen Sen, ekspresinya sangat cemas. Jangan khawatir, aku masih bisa menahannya. Sementara sekarang, kamu segera mengambil kembali harta abadi yang kamu korbankan tadi. Setelah Landen Sen menarik napas, dia buru-buru mengingatkan Selin Hua. Mendengar apa yang dikatakan Landen Sen, pikiran mental Selin Hua bergerak, dan dia merasakan lokasi cincin Tianxin yang telah dia pukul sebelumnya, dan segera mencabut cincin Tianxin. Landen Sen juga memanfaatkan letusan yang tidak berhenti, dan menarik alam semesta. Ledakan di dasar laut berlangsung selama puluhan napas sebelum perlahan mereda. Boneka mayat ikan Paus Zenhai terluka parah, selain luka besar yang terlihat di perutnya, seluruh tubuhnya juga robek dengan banyak noda darah akibat ledakan besar. Meski sempat terluka, boneka mayat Paus Zenhai ini tidak kehilangan kemampuannya untuk bergerak, melainkan membantunya tenggelam dalam hiruk-pikuk. Saya melihat Paus Zenhai yang mundur mengibaskan ekornya dengan ganas dan bergegas menuju pegunungan laut. Mengaum. Paus Zenhai sangat marah, dan terus membuka mulut darah yang seperti jurang, tiba-tiba menelan Landen Sen dan Selin Hua, sangat ganas. Wajah cantik Selin Hua sangat pucat, dan dia sudah mencium ancaman kematian. Tianxin Huan, bunuh aku. Meski begitu, dia mengertakkan gigi, berhenti di depan pria yang terluka parah, dan mencoba yang terbaik untuk mendesak Tianxin Huan di depannya untuk mengusir raksasa itu. Sebelum Selin Hua bisa menyerang cincin Tianxin, Landen Sen menghabiskan kekuatan terakhirnya dan berdiri, menyeret Selin Hua ke dalam pelukannya, tiba-tiba mendorong telapak tangan kanannya, dan mengucapkan suara lembut, cahaya suci yang tidak berdosa. Tiba-tiba, Landen Sen sepenuhnya mendorong kekuatan Senong di tubuhnya, dan cahaya putih yang menyilaukan muncul di telapak tangannya. Dalam sekejap, Bai Guang menabrak kepala Paus yang dengan cepat menyapu Zenhai. Ho. Tubuh besar Paus Zenhai berhenti tiba-tiba di atas kepala Landen Sen, dengan jeritan teriakan, dan tubuh itu bergetar dengan ganas, seperti mengalami kerusakan besar. Minum. Dengan minuman ringan, Landen Sen melepaskan kekuatan Senong di tubuhnya secara ekstrim, dan cahaya putih terus-menerus menyembur dari bagian bawah tubuhnya. Seluruh orang itu seperti matahari putih, menerangi dasar laut dalam yang tak berujung, seolah-olah bisa membersihkan semua kotoran. Cahaya tak bernoda dapat menyebabkan kerusakan besar pada makhluk jiwa mati seperti boneka mayat, karena itu Landen Sen tidak tampak panik sebelumnya. Mengaum. Di bawah penerangan cahaya tak bernoda, boneka mayat Paus Zenhai menjerit, sejumlah besar asap hitam naik dari seluruh tubuh, dan tubuh mulai terkoyak oleh cahaya putih untuk membentuk lubang darah yang menakutkan. Layak menjadi boneka yang menjaga kayu suci surgawi, boneka mayat Paus Zenhai ini lebih kuat dari 9 roh Yuan Sheng dan boneka mayat Kaisar Iblis Mimpi Buruk Surgawi yang sebelumnya ditemui Landen Sen di medan perang kota Jiuli. Bertahan dalam 20 hingga 30 tarikan napas di bawah paparan waktu. Meski begitu, tubuh boneka mayat masih tidak bisa menahan gerusan cahaya tak bernoda. Di bawah pengaruh kekerasan cahaya suci tak bernoda, tubuh Paus Zenhai pecah-pecah di area yang luas, dan kepala besar itu roboh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sampai menghilang sepenuhnya.
Saat kepala ikan paus Zenhai runtuh, tubuh boneka mayat juga kehilangan semua kekuatannya, dan tubuh tersebut dengan cepat mati. Pada akhirnya, tubuh tersebut roboh sepenuhnya dan sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan. Sementara Selin Hua menghembuskan nafas, dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatan magis Lenden Sen. Saya berpikir bahwa setelah saya naik ke dunia nyata, saya membuat kemajuan pesat, mungkin saya telah menyusul Lenden Sen, tetapi saya benar-benar berpikir terlalu banyak pada akhirnya. Pria ini hanyalah eksistensi yang tidak dapat diatasi. Bai Lan telah memberitahu Selin Hua bahwa Lenden Sen adalah yang terpilih. Selin Hua tidak tahu apa-apa tentang yang terpilih, tetapi dia mungkin bisa menebak bahwa itu adalah ketinggian yang tidak pernah bisa dicapai oleh para pembudidaya biasa. Mengetahui bahwa suaminya berpikir seperti ini, Selin Hua masih sangat lega, dia berharap suaminya bisa terus menjadi begitu tak terkalahkan, asalkan dia tidak membenci dirinya sendiri. Melihat boneka mayat paus Zenhai akhirnya dihancurkan oleh pemboman, Lenden Sen akhirnya menghela nafas lega, dan semua perlawanan menghilang. Dengan semangat yang kuat, ia terus mendesak ban token di tangannya untuk mencabut larangan di dinding batu tersebut. Berdengung. Ditemani oleh beberapa raungan kecil, batasan pada dinding batu di depan mereka berdua akhirnya benar-benar dihilangkan, berubah menjadi celah lebar, dan bagian dalamnya tampak seperti gua. Mata indah Selin Hua berbinar, ini dia. Gadis ini masih ingat bahwa bagian terdalam dari gua adalah tempat penyimpanan batu abadi. Lenden Sen, ayo cepat masuk. Tepat ketika Selin Hua mendukung Lenden Sen dan hendak memasuki gua untuk menjelajah. Tiba-tiba, aura warna-warni muncul di atas kepala mereka. Tidak baik. Lenden Sen tiba-tiba merasakan ancaman besar, matanya meledak, dan dia berkorban ke kuil Guangtian dengan kecepatan tercepat, membuka gerbang istana, dan menyeret roh bunga ungu ke kuil Guangtian. Segera setelah. Suara keras, bang, pancaran cahaya warna-warni dari langit membombardir permukaan istana mini Guangtian. Guncangan energi yang menakutkan mengubah bebatuan di sekitarnya menjadi residu berdebu. Untungnya, Lenden Sen bereaksi cepat, jika sedikit lambat sekarang, dia dan Selin Hua akan terbunuh oleh pancaran cahaya warna-warni yang jatuh dari langit. Istana mini Guangtian yang telah bertahan dari serangan sengit juga dihancurkan menjadi bentuk aslinya dan kembali ke bentuk aslinya dari sebuah istana besar. Di laut dalam di atas, sosok anak laki-laki tiba-tiba muncul. Itu adalah boneka anak laki-laki yang telah menjaga pohon suci surgawi. Serangan barusan datang dari boneka anak laki-laki. Bocah itu dengan cepat terbang ke dasar laut, memegang botol harta karun 7 warna di tangannya. Sejumlah besar rune warna-warni menyembur dari mulut botol, seperti jaring besar yang membanjiri langit, mencoba mengikat istana Guangtian yang muncul dari dasar laut. Pada waktu bersamaan. Hentikan. Ada suara omelan dari atas anak laki-laki itu, dan cahaya ungu besar terbang ke bawah, mengenai tanda warna-warni yang dilepaskan oleh botol harta karun. Bab 4240 A Glimmer of Hope. Bum bum bum. Serangkaian ledakan padat dan menusuk telinga terdengar, dan cahaya ungu yang luar biasa mengalir turun, mengimbangi energi yang dibawa oleh rune warna-warni. Aku melihat rubah langit ajaib ungu dalam bentuk bayangan ungu tiba-tiba muncul di atas kepala bocah itu, dan 9 ekor rubah di belakangnya dengan cepat terentang, mengikat tubuh bocah itu dengan kuat. Ziying, meskipun Anda adalah pemimpin dari 3 sekte suci, saya tidak di bawah kendali Anda. Saya wajib menjaga pohon suci surga atas perintah Tuan saya. Anda bersikeras menghalangi saya, apa yang Anda inginkan? Anak laki-laki itu bertanya. Ziying berkata dengan wajah muram, anak peri, aku juga memberi perintah kepada Holy Lord, dan Holy Lord mengatakan kepadaku untuk tidak mengganggu tindakan yang terpilih. Yang terpilih adalah orang yang ditunjuk oleh surga. Jika kamu bersikeras untuk menyakitinya, itu peristiwa besar yang menghancurkan Holy Lord. Anak laki-laki itu berkata dengan ekspresi tumpul, aku hanya bertanggung jawab untuk menjaga pohon suci di langit, dan tidak peduli hal lain, orang ini sangat berbahaya. Serangan sebelumnya juga menyebabkan kerusakan pada tingkat tertentu pada pohon suci. Biarkan dia menghancurkan kayu suci, dia harus menghukum. Anak peri, jika kayu suci hilang, kamu bisa menanamnya lagi. Jika kamu membunuh terpilih, kamu memberontak melawan Tuan Suci, dan kamu tidak dapat menanggung rasa bersalah yang kamu hadapi. Ziying mengertakkan gigi dan berteriak, mencoba menenangkan bocah itu dengan kata-kata yang mengancam. Namun, anak laki-laki itu mengabaikan ancaman Ziying sama sekali, dan berkata terus terang, saya hanyalah boneka, hanya mengandalkan secercah sisa keinginan jiwa untuk bertindak. Kamu memiliki perintahmu, dan aku juga memiliki misiku sendiri. Misi saya adalah menjaga pohon suci ini. Kecuali jika Holy Lord datang ke sini untuk memblokir saya, tidak ada biksu yang memenuhi syarat untuk memblokir saya. Ziying, aku hanya mengingatkanmu untuk yang terakhir kali, jika kamu ingin menghentikanku, kamu akan menanggung risikonya sendiri. Begitu suara itu jatuh, botol harta karun 7 warna di tangan bocah itu mengeluarkan aura warna-warni dalam jumlah besar, mengguncang ekor rubah yang mengikat tubuhnya.
Dengan dentuman yang teredam, anak laki-laki itu melepaskan diri dari buntut rubah dan dengan cepat terbang menuju kedalaman dasar laut. Sial. Wajah Ziying menjadi sedikit jelek, dan dia tidak pernah berpikir bahwa boneka anak laki-laki ini begitu merepotkan sebelumnya, dia benar-benar di luar kendalinya. Boneka anak laki-laki ini telah dalam keadaan disegel sebelumnya, dan jiwa raga serta indera spiritualnya disegel di antara alisnya, tidak sampai Suanting melepaskan segel belum lama ini, dia melanjutkan tindakan. Zi Yingben berpikir bahwa dengan identitasnya sendiri, dia dapat mengontrol tindakan boneka anak laki-laki ini. Tanpa diduga, boneka anak laki-laki ini memiliki rasa aksi diri, alih-alih mengikuti instruksinya, ia juga membangunkan boneka mayat Paus Zenhai yang menjaga di dekat Pulau Ular Naga. Boneka anak laki-laki itu tidak menyangka bahwa itu akan dimusnahkan jika itu lebih baik dari boneka mayat Paus Zenhai. Dengan tergesa-gesa, dia harus bergegas ke dasar laut secara langsung, dan akan membunuh biksu berbahaya yang mengancam pohon suci surgawi. Melihat bocah itu terbang dengan cepat menuju dasar laut, Ziying hanya bisa menyusul. Situasi hari ini jelas di luar kendalinya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Ziying adalah menghentikan anak ini dan menciptakan peluang bagi Landen Sen. Faktanya, dari saat Landen Sen menanggapi dengan kebajikan dan membiarkan dia meninggalkan istana Guangtian, Ziying juga mengerti di dalam hatinya bahwa Landen Sen tidak menipu dirinya sendiri, konyol bahwa dia, pemimpin dari 3 orang suci, digunakan dari awal sampai akhir. Baru sekarang saya menyadari bahwa itu sudah terlambat. Hati Ziying dipenuhi dengan penyesalan dan rasa sakit yang tak terbatas, dan emosi ini dikesampingkan untuk saat ini. Saat ini dia hanya memiliki satu pikiran, kali ini, tidak peduli apapun, dia akan membantu Landen Sen untuk mengatasi kesulitan. Sayangnya, luka Ziying belum juga sembuh, dan kemampuannya belum mencukupi. Bagaimanapun, bocah itu selangkah lebih cepat, dan sejumlah besar rune 7 warna mengalir keluar dari akuarium 7 warna di tangannya. Setelah mengikat kuat istana Guangtian, dia ingin menyeret istana emas itu pergi. Ziying berhenti dan bertarung sengit dengan bocah itu. Boom, boom, boom. Ada suara gemuruh dan ledakan yang memekakkan telinga dari dasar laut, yang berlangsung lama sekali. Di dalam kuil Guangtian, Landen Sen merasakan bahwa istana Guangtian telah diikat oleh rune aneh yang dilepaskan dari botol harta karun di tangan bocah itu, dan wajah Landen Sen menjadi hitam seperti dasar pot. Jelas, itu hanya sedikit untuk bisa memasuki gua dan menghancurkan batu abadi, tidak ingin dicegat oleh bocah itu pada saat kritis. Istana Guangtian telah dikalahkan ke dalam bentuk aslinya oleh serangan anak laki-laki sebelumnya. Landen Sen tidak bisa mengendalikan istana sebesar itu ke dalam gua kecil, dan itu adalah dilema sekarang. Dia memberitahu Bailan tentang situasi saat ini, Lian Xing, Meng Xuaner, dan ketiga wanita itu juga menunjukkan rasa malu. Landen Sen, apa yang harus aku lakukan sekarang? Selin Hua bertanya lebih dulu. Dalam kondisiku saat ini, aku takut. Bukan lawan anak itu. Nada suara Landen Sen sangat lemah, dan dia berkata sesekali, jika Ziying itu bekerja sama denganku sepenuhnya dan berjuang keras, masih ada secercah harapan untuk menang. Mengingat boneka anak laki-laki tersebut sebelumnya pernah terluka oleh senjata api, hal tersebut membuktikan bahwa tubuh boneka tersebut tidak bisa dihancurkan. Landen Sen merasa bahwa setidaknya ada secercah harapan untuk menang, asalkan dia harus mengorbankan nyawanya, dan tidak dapat dihindari bahwa dia harus menggunakan kekuatan benih ajaib untuk melawan boneka bocah itu. Selin Hua membalikkan tangannya dan mengeluarkan pisau pendek, akan memotong pergelangan tangannya lagi. Landen Sen tampak sangat bersemangat. Dia mengulurkan tangannya dan meraih lengan kanan Selin Hua yang memegang pedang pendek itu, dan mengatakan setiap kata, Selin Hua. Jangan lakukan ini. Kamu telah menghabiskan banyak darah sebelumnya. Tak tertahankan. Jangan khawatir, aku mengerti tubuhku dan aku tidak akan memaksakan diri. Tidak ada pilihan yang lebih baik sekarang. Siapapun yang menjadikan gadis ini temanmu, aku harus membantumu lagi. Terlepas dari gangguan Landen Sen, Selin Hua bersikeras untuk memotong pergelangan tangannya. Tiba-tiba, sejumlah besar darah mengalir keluar dari luka di pergelangan tangannya lagi, secara mengejutkan. Melihat Selin Hua melukai dirinya sendiri lagi, hati Landen Sen sangat tertusuk. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman, jelas bahwa dia harus melindungi wanita yang dia cintai, tetapi dia memaksa wanita itu untuk membayar 2 kali lipat. Maafkan aku. Aku sangat tidak berguna. Landen Sen mengepalkan tinjunya, diam-diam memarahi dirinya sendiri karena tidak kompeten. Bailan dan ketiga wanita itu melihatnya sebentar, dan mereka semua tersentuh ketika mereka melihat bahwa Selin Hua bersedia membayar Landen Sen sedemikian rupa. Di hati mereka, status Selin Hua langsung naik ke level tertentu. Selin Hua tidak khawatir membiarkan Landen Sen menghisap darahnya sendiri kali ini, tetapi malah mengarahkan sebagian darah di dalam tubuhnya untuk mengembun menjadi sel darah. Segera setelah itu, Selin Hua membuka mulutnya sedikit, menyemburkan gumpalan aliran udara biru, yang merupakan kekuatan rohnya.
Selin Hua memuntahkan sebagian dari kekuatan jiwanya, terkondensasi di dalam sel darah, dan secara bertahap dikompresi menjadi manik-manik cahaya berwarna darah seukuran telur merpati. Setelah langkah ini, Selin Hua jelas-jelas dikonsumsi banyak, dan wajahnya menjadi pucat, dia tersentak dan mendesak Landen Sen. Telan benda ini. Meskipun Landen Sen tidak tahan, untuk membuat Selin Hua merasa nyaman, dia dengan tegas menelan dan menyerap manik cahaya berwarna darah ini. Manik cahaya berwarna darah yang ditelan ke dalam tubuh berubah menjadi dua energi murni yang sangat bergelombang, langsung mencapai anggota badan dan tubuh kerangka. Seluruh tubuh Landen Sen muncul cahaya biru dan putih, dan kekuatan jiwa yang hampir habis di tubuhnya secara ajaib dipulihkan kembali. Bab 4241 Tuas Enturn. Berbeda dari perasaan sebelumnya, kali ini Landen Sen merasa bahwa tubuh dan jiwanya diresapi dengan kekuatan misterius tertentu. Kekuatan ini seperti inisiasi yang kuat, menyebabkan jiwanya yang sangat lemah cepat pulih. Karena kedua energi ini secara bertahap diserap oleh tubuh jiwa. Ledakan. Kepala Landen Sen tiba-tiba mengeluarkan suara letupan kecil, dan seluruh tubuhnya sangat keren. Jiwa yang awalnya lemah tampaknya dipukuli dengan darah ayam, kesadarannya menjadi sangat jernih, dan jiwanya terangkat. Dalam setengah menit, kekuatan roh Landen Sen telah pulih 70%, dan kekuatan rohnya bahkan tumbuh sangat sedikit, sungguh luar biasa. Melihat nafas lemah Landen Sen kembali normal, Selin Hua benar-benar lega. Wajah cantik Selin Hua menjadi pucat, tubuhnya sedikit bergoyang. Selin Hua, bagaimana kabarmu? Wajah Landen Sen tiba-tiba menoleh, dan segera memeluk Seira yang sedang hancur, dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Kamu hanya perlu pulih. Nada suara Selin Hua sangat lemah, dan tubuhnya hampir tidak dapat mendukungnya, dia jatuh ke pelukan Landen Sen. Landen Sen meraih lengan giok putih Selin Hua dan dengan cepat melihat ke dalam tubuhnya, dan menemukan bahwa konsumsi vitalitas dalam tubuhnya terlalu kuat dan kerusakan internalnya sangat serius. Ternyata Selin Hua bertahan sekarang, untuk memungkinkan Landen Sen pulih dengan cepat, dia hampir tidak mempertimbangkan kondisi fisiknya dan memberikan banyak vitalitas dan kekuatan roh, menyebabkan dirinya menderita serangan balasan yang serius. Meskipun Selin Hua memiliki fisik khusus, ia dapat pulih dengan sendirinya meskipun dia terluka parah, tetapi setelah dia secara aktif mengorbankan kekuatan jiwa dan vitalitasnya, dia akan sangat menguras dirinya dan kemampuan pemulihannya akan sangat melemah. Jika kehilangan vitalitas tidak terisi kembali tepat waktu, itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh Selin Hua, dan ada kemungkinan besar bahwa itu akan merusak umurnya secara serius. Selin Hua, kamu tidak harus melakukannya seperti ini. Landen Sen merasa malu, dia berutang terlalu banyak kepada wanita ini, dan dia tidak tahu bagaimana menebusnya. Semua harapan gadis ditempatkan pada Anda, tentu saja. Saya ingin Anda menjadi sangat mudah. Jangan khawatir, hidup saya mengeras, kehilangan internal ini bukan apa-apa. Selin Hua berbicara sebentar-sebentar, dan sudut mulutnya miring ke atas. Saat ini, jangan mencoba menjadi agresif. Landen Sen mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk menembakkan Glazed Skylight dan Glazed Fire ke tubuhnya, dan mengeluarkan kotak giok dari cincin penyimpanan. Kotak giok terbuka, dan isinya adalah buah persik pipih yang sudah matang. Bagaimanapun, Landen Sen tidak ingin wanita itu menderita lagi, jadi dia hanya mengeluarkan buah persik pipih yang sudah matang. Gadis Swaner, aku harus merepotkanmu untuk mengangkat buah persik pipih ini dari keadaan beku. Landen Sen melemparkan buah persik pipih beku itu ke Meng Swaner. Jangan khawatir, nak, bungkus padaku. Meng Swaner mengambil pan pitch dan mengangguk dengan patuh. Dia tidak ingin menunda waktu Landen Sen, dia tidak ragu-ragu untuk membakar kekuatan jiwanya sendiri untuk meningkatkan kekuatan api yang dilepaskan hingga batasnya, dan api darah yang mencengangkan dengan cepat membakar lapisan es di permukaan buah persik pipih. Di bawah Meng Swaner mengerahkan upaya terbaiknya, kurang dari 30 napas waktu, embun beku di permukaan buah persik yang matang ini teratasi. Buah persik pipih yang matang dan telah memudar dari lapisan es permukaan juga memancarkan cahaya putih yang intens dan vitalitas yang kuat, memenuhi seluruh kuil Guangtian. Selin Hua, cepat makan buah persik pipih ini. Landen Sen segera mengupas buah persik pipih yang matang, dan mengirimkan dagingnya sedikit demi sedikit ke dalam mulut Selin Hua. Melihat pria itu begitu perhatian, Selin Hua tidak menolak, membiarkan Landen Sen memberinya makan. Buah persik pipih yang sakral meleleh dalam satu gigitan, rasanya manis dan menyegarkan, penuh dengan aroma buah yang sedap, tidak kalah dengan buah roh terlezat di dunia, sangat enak. Tentu saja, buah persik pipih yang matang ini lebih dari sekedar enak. Setelah bubur memasuki mulut Selin Hua, itu memancarkan energi vitalitas yang agung, berguling ke tubuh dan anggota tubuhnya. Selin Hua, yang awalnya lemah, langsung mendapatkan energi murni dari buah persik pipih di tubuhnya, napasnya jelas naik dan menguat, dan kesadaran samar-samar dengan cepat mendapatkan kembali kejernihannya. Ini memang buah persik pipih yang tidak pernah mengecewakan Landen Sen.
Energi vital yang diberikan oleh buah persik pipih yang matang ini dapat dengan cepat menyembuhkan serangan balik, menyembuhkan kerusakan internal Selin Hua, dan mencegahnya kehilangan nyawa karena kerusakan internal. Semangat ungu bunga menelan daging buah persik pipih yang matang, sejumlah besar energi putih melonjak di tubuhnya, dan energi putih ini dengan cepat menembus daging, tulang, meridian, darah, dan bahkan jiwanya. Energi murni dan agung yang tak tertandingi ini tidak hanya memungkinkan vitalitas dan kekuatan jiwanya ditambah dengan jelas, tetapi juga meningkatkan budidaya Selin Hua. Dalam setengah menit, Selin Hua sadar kembali. Setelah merasakan manfaat besar yang dibawa oleh buah persik pipih, Selin Hua terkejut, ini. Apakah ini buah persik pipih dalam masa pemasakan? Dia juga telah melihat buah persik pipih, tetapi kebanyakan dari mereka adalah buah persik pipih dalam periode setengah matang atau bahkan agak matang, dengan energi terbatas. Buah persik pipih yang diberi makan oleh Landen Sen ini mengandung vitalitas yang sangat besar, yang tidak hanya dapat menutupi kekurangan diri sendiri, tetapi juga meningkatkan tingkat kultivasi diri. Saya khawatir hanya buah persik pipih di masa pematangan yang bisa melakukan ini. Ya, ini memang buah persik pipih yang matang keras. Energi buah persik pipih ini masih berlebih. Kalau terus dicerna, itu akan membantu Anda meningkatkan budidaya. Landen Sen tidak lupa mengingatkan. Ini baik. Mengetahui bahwa Landen Sen memberi makan dirinya sendiri buah persik pipih sebenarnya adalah buah persik pipih yang sangat langka dan keras, meskipun bunga ungu yang diilhami, tentu saja tidak ingin disia-siakan, segera mulai mencerna sisa energi dari buah persik pipih yang matang keras ini. Di pihak Landen Sen, dia siap berurusan dengan boneka anak laki-laki di luar. Untungnya, aliran waktu di Istana Guangtian 10 kali lebih lambat dari dunia luar. Jumlah total waktu yang dihabiskan barusan hanya 2 atau 3 menit kemudian. Di luar kuil Guangtian. Pertarungan antara Ziying dan boneka anak laki-laki terus berlanjut, dan itu telah mencapai tahap demam. Boneka anak laki-laki itu memegang botol harta karun 7 warna, dan terus-menerus menembakkan berkas cahaya 7 warna, dengan panik menyerang Ziying. Ziying pertama kali melawan dengan bantuan manik angin karena malu, dan setelah beberapa putaran, dia dipatahkan oleh sinar 7 warna, dan tubuhnya hampir terluka parah. Mengetahui bahwa kekuatan magis biasa atau harta abadi tidak dapat menahan serangan dari akuarium 7 warna, Ziying mengertakkan gigi dan mengorbankan CD-ROM Liang Yizu. Dia tidak ragu untuk mengkonsumsi kekuatan esensi dan darah lagi, mendesak CD-ROM Liang Yizu dan boneka anak laki-laki untuk berdiri di jalan buntu. Kekuatan pertahanan dari CD Liang Yizu sangat luar biasa, meskipun dapat menahan serangan magis anak laki-laki itu, ketika Ziying mengaktifkan CD Liang Yizu, ia akan terus-menerus mengkonsumsi esensi dan darahnya sendiri, yang ditakdirkan tidak akan bertahan lama. Ziying seharusnya jatuh ke angin, tetapi secara ajaib memukul boneka bocah itu beberapa kali dengan kekuatan magis hidupnya. Meskipun kekuatan magis ini tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada boneka anak laki-laki, mereka dapat memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa kedua sisi serasi. Landen Sen terkejut, dan setelah mengamatinya, dia menemukan bahwa kekuatan tempur boneka anak laki-laki itu tampaknya telah menurun dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kekuatan magis sinar yang dilepaskan oleh 7 warna Aquarius melemah banyak, yang memberi Ziying kesempatan.